Shalom, devosi ulangan 29 ayat 10-15. Demikian firman Tuhan. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu, untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu, seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Demikian firman Tuhan. Kita belajar pada kebenaran firman Tuhan hari ini, bagaimana Tuhan mengikat diri dengan umatnya dalam perjanjian. Ikatan perjanjian Tuhan dengan orang-orang Israel di Gunung Horeb tidak dibatalkan oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal 24 ayat 7 sampai yang ke-8. Karena ketidakpercayaan dan ketidaktaatan, sebagian besar dari orang Israel telah dibinasakan Tuhan di padang gurun selama perjalanan 40 tahun. Ia memperbaharui perjanjian itu dengan generasi baru yang lahir di padang gurun. Meskipun generasi baru belum pernah melihat pelbagai tanda dan mujizat ajaib dari Tuhan, seperti laut teberau terbelah, mana, tiang awan dan tiang api, dan lain sebagainya, bukan berarti mujizat dan pemeliharaan Tuhan tidak hadir dalam kehidupan mereka. Musa mengatakan pada mereka bahwa penyertaan Tuhan Allah tidak selalu harus spektakuler, tetapi juga dapat terlihat pada hal-hal biasa yang luput dari pengamatan manusia. Contohnya, pertama dikatakan pakaian dan kasut mereka tidak lapuk dan rusak selama 40 tahun di padang gurun. Yang kedua, mereka tidak makan roti buatan manusia dan tidak minum anggur, namun mereka dapat mengalahkan Raja Hesbon dan Basan, serta merebut wilayah mereka untuk dibagikan kepada 2,5 suku Israel. Jika bukan perbuatan Tuhan Allah, mustahil Israel baru ini dapat melakukan hal itu. Untuk itulah Musa menasihati mereka berlaku setia terhadap ikatan perjanjiannya, agar masa depan mereka terjamin oleh Tuhan yang menjadikan mereka umatnya. Musa menyuruh seluruh umat Israel berdiri di hadapan Tuhan untuk mengadakan pembaruan perjanjian. Dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, demikian ikatan perjanjian itu diulang bagi generasi yang baru. Perjanjian ini sifatnya mengikat, sebab Tuhan Allah menjadi Tuhan Allah Israel dan Israel adalah umatnya. Untuk mencegah terulangnya sejarah pemberontakan kepada Tuhan Allah, Musa mengingatkan mereka akan dosa penyembahan berhala dalam ayat 16-18. Karena ikatan ini tidak dapat dibatalkan, maka ada konsekuensi yang patut ditanggung Israel baru, yaitu Tuhan Allah akan menghancurkan, meremukkan, dan melenyapkan mereka. Kutukan dan murka Tuhan Allah atas mereka akan menjadi bangsa-bangsa lain mencibir kedegilan hati bangsa Israel. Sebab itu umat Israel harus menjaga kesetiaan mereka kepada Tuhan yang sudah mengikat janji kepada mereka. Kita sebagai umat perjanjian yang baru, kita diikat pula dengan perjanjian. Kita diminta untuk hidup takut akan Tuhan,
hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Nya, sehingga apa yang kita lakukan sungguh menunjukkan bahwa Tuhan telah mengikat diri dengan perjanjian dengan kita sebagai umat Allah yang baru, atau sering disebut Israel yang baru. Mari kita senantiasa berpegang pada perjanjian itu, sehingga dalam hidup kita tidak meremehkan anugerah Tuhan dengan cara tetap hidup dalam kubangan dosa. Tetapi kita mau lepas dari semua itu. Kita mau memuliakan Tuhan dengan cara hidup sesuai dengan perjanjian kita dengan Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan kita dan kita adalah umat-Nya. Tuhan yang memelihara, menyertai dan memberkati, juga memberikan keselamatan. Kita sebagai umat-Nya hidup dalam ketaatan, dan kita akan mengalami penyertaan berkat-berkat Tuhan yang akan dicurahkan kepada setiap umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.